Halo Animers, masih nostalgia nih kita di series One Piece. Kita sudah sampai di episode 51. Di alur cerita anime kali ini akan membawa kalian menuju ke episode 55. Di part kali ini akan menceritakan bagaimana Buggy bertemu dengan Luffy, Smoker yang berhadapan dengan Luffy, dan bagaimana Sanji bisa menang kontes memasak. Dan bagaimana bertemunya Luffy dengan tidak hanya seekor, tapi banyak sekali monster laut. Tidak usah banyak bacot, yuk cari posisi rebahan, kendorkan celana kalian agar perut bisa bernapas lega. Dan inilah One Piece. Di suatu hari, Sanji kedatangan seorang perempuan bernama Carmen. Ini parasnya. Dia ingin menantang Sanji untuk adu memasak. Karena sebelumnya dia telah mengalahkan semua kepala koki di seluruh Es Blue. Hingga semua kepala koki tersebut mengatakan bahwa Baratie memiliki koki terbaik yang bernama Sanji. Di suatu restoran, Buggy masih kesal karena sepanjang jalanan Loguton, dia masih belum menemukan Luffy. Dan di saat bersamaan, Luffy berada di dekatnya, namun Luffy lolos waktu itu. 許せねえ。許してくれねえかな。してくれんのか。悪いな。ごちそうさま。どういたしまして。Di pelabuhan, Sanji melihat berbagai banyak ikan. Ikan-ikan di Loguton memang terkenal kesegarannya. Dan pada suatu saat, ada seorang nelayan yang mendapatkan sebuah ikan yang terkenal legendaris dan sangat-sangat langka. Ikan itu bernama ikan tuna gajah. Sanji yang kala itu masih kecil sangat mempercayai bahwa ikan tuna gajah adalah sebuah ikan legenda dan itu adalah ikan yang nyata. Sanji langsung berusaha membeli kepada nelayan tersebut. Berapapun harganya, demi memuaskan cita-citanya, Sanji akan rela membelinya. Tapi nelayan tersebut menolak dan tidak menjual ikan tersebut. Ikan legend itu akan dijadikan sebuah hadiah kontes memasak. Sanji pun tertarik untuk mendaftar. Elephant Horn Maguro 海の宝奇跡のいよいよ開幕だ。審査員はご覧というわけだ。じゃあ早速1回。 Singkat cerita, di perlombaan yang diselenggarakan Sanji terus menang hingga sampai pada Grand Final MasterChef antara Sanji dan Carmen. Dan dengan semangat yang menyala dan keahlian serta pengalamannya, Sanji akhirnya bisa mengalahkan Carmen. Carmen mengakui kekalahannya dan Sanji pun dibantu dengan Usopp memboyong ikan tuna gajah atas hasil kemenangannya. お前の料理美味しかった。対決するとかはね。なんで俺が重い方なんだよ。この天気いいのにかよ。間違いない。 Luffy yang tidak sengaja berada di alun-alun kota Loguton, dia langsung menaiki tempat eksekusi bangunan bersejarah Goldie Roger, membuat dia menjadi magnet bagi semua orang yang mengincarnya. Di alun-alun tersebut telah berkumpul Lady Alvida dan Buggy. Alvida yang saat itu gemuk gembrot kini berubah menjadi cantik dan langsing berkat buah setan Sube-Sube. Hadirnya tiga kapten bajak laut Es Blue pemakan buah setan ini membuat Smoker yang kolonel marinir di Loguton ini menciptakan sebuah rencana. Dia mengirim satu unit batalion ke pelabuhan dan 2 unit batalion ke alun-alun. Yang mana unit dikirim ke pelabuhan nanti tentunya akan menghancurkan para kapal bajak laut yang parkir di sana. Di alun-alun sendiri, tiba-tiba langit mendadak menjadi gelap. Luffy malah ketangkap kan sama si Buggy. Dan dia berencana akan dieksekusi di mana di tempat Goldie Roger dieksekusi 22 tahun yang lalu. Di saat posisi genting itu muncullah dua rekannya, Sanji dan Zoro. Mereka berencana untuk menyelamatkan Luffy, namun terlambat.
Luffy yang sudah berpamitan kepada temannya pun dia tersenyum. いくらゾロでももう間に合う。死んだ。 バカなことを。 Namun anehnya Luffy bisa selamat dari petasan pedang bagi. Ini membuat tidak hanya Zoro dan Sanji terheran-heran, melainkan Smoker juga. Smoker yang teringat bahwa Goldie Roger kala itu sebelum dieksekusi pun dia tersenyum, sama yang dilakukan Luffy. Ini membuat pertanyaan besar buat saya. Luffy selamat karena dia titisan sang raja bajak laut, atau karena dia ikhlas dan tersenyum menghadapi kematian, akhirnya dia bisa selamat? Kalau hal itu memang benar, berarti hal yang sama harusnya berlaku pada Goldie Roger dong. Oke, lanjut. Bagi dan Alvida yang tahu kalau Luffy lari ke pelabuhan berniat mengejar Bagi menggunakan motornya. Dan Alvida dengan tubuh yang licin bak belut langsung kabur. Namun sayangnya dia tertangkap oleh asap Smoker. Jadilah Bagi dan kawan-kawannya tertangkap oleh angkatan laut. Di pelabuhan, Mochi dan Richie yang susah payah membakar kapal Going Merry milik Luffy dipergoki nih oleh Usopp dan Nami, disusul juga oleh Smoker. Zoro di tengah perjalanan dihadang oleh Sersan Tashigi. Dia merasa dibohongi di episode sebelumnya, ya kan? Dia merasa dibohongi oleh Zoro karena memang Tashigi ini tidak kenal Zoro sebelumnya. Akhirnya pertarungan pun berlangsung. Namun tidak sampai 2 menit, Tashigi berhasil dikalahkan Zoro dengan mudah. なんですね。なにお前彼女に。 Sedangkan Luffy dan Sanji berhadapan dengan Kapten Smoker. Luffy menyuruh Sanji untuk berangkat lebih dahulu ke kapal. Nami dan Usopp yang terpojok karena tembakan dan meriam dari angkatan laut itu pun terpaksa memberangkatkan kapalnya terlebih dahulu. Luffy dan Smoker bertarung. Luffy tentu saja belum paham akan kekuatan Smoker itu pun dengan mudah dikalahkannya. Beruntung saja ada seseorang yang menyelamatkan Luffy. Dan seketika badai hujan petir berdatangan seolah menyelamatkan Luffy dari kejaran Smoker dan angkatan laut. Tidak hanya Luffy, Bagi juga berhasil selamat untuk bebas dari pulau tersebut. Di kapal ada scene yang bagus menurut saya, di mana para kru membuat sumpah dan cita-cita mereka menggunakan kaki mereka di atas Going Merry untuk menuju ke Grand Line besoknya. Akhirnya episode ke-53 pun selesai. 行ってこい。まったく派手に幸運な突風が吹い。これは海賊王。私は世界地図を書くために。俺は Di awal episode 54, kita diperlihatkan seorang anak kecil bernama Apis. Ini anaknya. Entah mengapa dia mencoba kabur dari kapal marinir yang mengangkutnya. Kemudian scene berganti ke sebuah tempat petinggi angkatan laut. Dia bernama Nelson Royale, memberikan perintah kepada anak buahnya Eric untuk menangkap anak kecil tersebut karena dia adalah kunci mendapatkan tulang naga Ruji untuk obat awet muda. Apa ini maksudnya? Oke, lanjut saja. Karena Apis ini kabur dari angkatan laut, dia berhasil diselamatkan Luffy dan diangkat di kapalnya. Sebelumnya, Apis terkejut dan takut karena dia berada di kapal bajak laut. Yang ada dalam pikirannya bajak laut adalah seperti ini. 思ったよりも元気そうね。どっか行ったね。私の名前はナミよ。台所でスープ作ってるの。俺たちフラン冗談じゃない。 Tapi persepsi dia berubah ketika melihat tingkah lucu kru yang ada di dalamnya. Di perbincangan ruang makan, Apis masih tidak mau membuka identitas siapa dirinya.
Mengapa kok sampai kabur dari angkatan laut dan terdampar di tengah lautan? Apis hanya ingin diantarkan ke pulau asal dia yang bernama Pulau Gunkan. Karena pulau tersebut dekat dengan Grand Line, mereka akhirnya setuju dan berencana untuk mengantarkan Apis pulang. Di tengah perjalanan, mereka dikejar oleh angkatan laut. Mereka ingin menangkap Luffy karena kepalanya bernilai 30 juta tori dan sekaligus memboyong si Apis. Semakin penasaran ya kan? Siapakah Apis ini sebenarnya? Melihat banyaknya armada angkatan laut tersebut, tidak mampulah mereka mengalahkan sekaligus. Beruntung Apis ini memberikan kode bahwa akan ada angin kencang datang. Kemudian Nami memerintahkan merubah layar, dan mereka berhasil keluar dari kejaran angkatan laut. Namun sayangnya mereka terjebak di area zona tanpa angin atau Time Belt. 覚悟の上だ。だがミスミス部下と艦隊を海。え？どうしたナミ？ナミさん。そういえばオが全然風を受けてないわね。Time Belt itu apa sih? Ini saya jelaskan. Time Belt adalah area atau zona tanpa angin. Dia mengapit Grand Line dari utara dan selatan. Untuk kapal layar seperti Going Merry menjadi sangat berbahaya untuk melintasi Time Belt ini, karena tidak mungkin bisa bergerak. Di samping itu, Time Belt menjadi sarangnya monster laut yang ganas. Itulah mengapa hampir tidak ada kapal yang berani memasuki area Time Belt. Ini juga menjadi jawaban mengapa armada angkatan laut tadi tidak meneruskan pengejaran mereka. Kapal Going Merry mereka terdampar di salah satu monster laut. Apis yang saat itu hampir dimakan oleh kodok berbalik arah mencabut hidung dari monster laut. Dan mereka pun kembali ke lautan yang tadi. Akhirnya Luffy dan kawan-kawan berhasil menemukan Pulau Gunkan dan mengembalikan Apis dengan selamat. Tapi sayangnya kehadiran mereka diketahui oleh angkatan laut. Luffy dan kawan-kawan dijamu oleh kakek Apis. Diceritakan juga ngalor ngidul membuat mereka ngantuk dan bosan. 4、5時間ぐらいかのぐらいのもんじゃな。伝説？この島の時代たち、あの竜の谷にあると言われておる星の子供を設けたのじゃ。18人の子供に大変な改革をしてもこれいつまで続くの18人。ルフィ Luffy dan Nami datang ke dapur untuk mendapatkan makanan, ternyata habis diborong oleh Apis. Mereka menyusuri jalanan yang dilewati Apis menuju ke sebuah goa. Dan goa tersebut, di dalamnya terdapat seekor naga yang bernama Ryuji. Dia adalah naga legendaris yang kehilangan kekuatannya dan dijauhi oleh kawan-kawanannya. Anata, 悪魔の実の能力者なんでしょう。あの人たち、竜骨を探してたの。竜骨って Apis dan Luffy berencana untuk mengantarkan Ryuji pulang ke sarang naga di pulau yang hilang. Di akhir episode, terlihat Eric mempunyai rencana jahat untuk menangkap mereka. Akankah Luffy, Apis, dan kawan-kawan berhasil mengantarkan naga Ryuji selamat ke tujuan? Siapakah Apis ini sebenarnya? Dan kekuatan gelap apa yang dimiliki oleh Eric? Saksikan terus Alunime di episode berikutnya. Silakan klik tombol subscribe agar channel ini semakin berkembang. Dan bye animers!